Kenalkan, ini Zack de la Rosa sebagai vokal, Tom Morello sebagai gitar, Tim Comerford sebagai bass, dan yang terakhir adalah Brad Wilk pada drum. Mereka tergabung di band yang bernama Rage Against the Machine atau yang disingkat RETM. Sayangnya sih mereka bubar, namun ada wacana kalau mereka bakal reuni lagi dan bahkan mau ngadain tour juga nih. Walau sudah bubar, mereka ini masih eksis di media sosial. Terbukti pada Rabu 12 Mei 2021, mereka tuh upload postingan yang mendukung Palestina. Tapi kenapa sih mereka tuh peduli gitu sama Palestina dan menentang Israel gitu? Padahal kayak mereka tuh diserang abis-abisan gitu sama buzzer Israel. Sikap kritis RETM ini kita bisa temukan di lirik lagu-lagunya mereka ya, yang menentang kebijakan pemerintahan Amerika, terus menentang imperialisme, bahkan sampai membahas tentang diskriminasi ras. Band asal Los Angeles ini tuh mengguncang dunia dengan lagu-lagu kritisnya mereka seperti Freedom, Bullet in the Head, Killing in the Name, dan Guerrilla Radio. Terus masih banyak lagu-lagu kritis lainnya. Di lagunya yang berjudul Wake Up ini, mereka membahas tentang Malcolm X dan Islam. Mereka secara tidak langsung mengungkap fakta di balik kematiannya Malcolm X, dan itu bisa kayak kita simpulin kayak itu dalangnya itu ya Amerika gitu, pemerintahan Amerika. Melalui lagu-lagunya mereka tuh kita tahu tuh kayak mereka tuh benci gitu sama penindasan. Baik penindasan dilakukan oleh pemerintah ke rakyatnya, orang kaya terhadap orang miskin, perusahaan terhadap karyawannya, dan negara yang kuat terhadap negara-negara yang lemah. Mereka ini dikenal tuh nggak di Amerika doang gitu. Mereka kayak satu dunia tuh tahu mereka. Mereka sohor sebagai musisi cadas, bernas, dan keras terhadap penindasan. Dengan ketenaran yang mendunia, tak lantas RETM ini mau gitu jadi juru kampanye pemerintah. Apalagi tergopoh-gopoh terima jabatan dan cuan. Sebaliknya, pesan-pesan perlawanan terhadap penindasan terus bergerilya melalui musik-musiknya. Penindasan adalah musuh kemanusiaan. Di setiap penindasan pasti tidak ada keadilan. Penindasan telah ada sejak manusia belum mengenal era 4.0. Dari zaman Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW pun sudah ada. Nabi Musa alaihissalam pun juga menentang perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Dan Nabi Muhammad SAW pun juga menentang hal-hal buruk yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah seperti perbudakan, penistaan martabat perempuan, pembunuhan anak, eksploitasi hak orang miskin. Kebanyakan penindasan itu terjadi ketika orang-orang yang tertindas itu nggak ngerasa kalau dia itu ditindas. Karenanya lah penindasan intelektual adalah dasar dari penindasan politik dan ekonomi. Awalnya kaum penindas itu datang sebelum mereka menindas tuh mereka datang dengan muka manis dan janji-janji muluknya. Ya seperti Jepang, Belanda, dan Amerika yang datang-datang saat awal penjajahan berbuka manis dan akhirnya sadis. Pun hari ini kita bisa melihat ketidakadilan terjadi. Wong ciliknya susah, wong elitnya semakin hidup mewah melimpah. Pemuda desa sulit mendapat kerja, serbuan TKA semakin merajalela. Inilah penindasan.